semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bu Balkis. Saya mengajar mata pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia. Jadi, kalau kalian ketemu saya di jalan atau dimanapun, tolong notis saya ya atau panggil saya. Nah, kali ini saya akan mengisi materi tentang penumbuhan motivasi dan cara belajar efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita simak video ini terlebih dahulu. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
kalian ambil dari video tadi, poinnya adalah bahwa sukses itu butuh perjuangan. Sukses itu butuh susah payah, dan sukses itu butuh kegigihan. Nah, sebenarnya mencapai kesuksesan itu tidaklah sukar, kecuali yang membuat sulit adalah diri kalian sendiri. Maksudnya seperti apa sih? Ketika kalian ingin mencapai kesuksesan, tapi kalian bermalas-malasan, menunda suatu pekerjaan, dan tidak mau mengembangkan potensi diri kalian, itu adalah hal-hal yang dapat menunda kesuksesan. Jadi mulai dari sekarang, stoplah untuk bermalas-malasan dan menunda pekerjaan. Dalam mencapai kesuksesan, pasti ada yang namanya kegagalan dan jatuh. Nah, ketika kalian menghadapi kegagalan, maka kalian gak boleh pantang menyerah. Kalian harus jalan terus pantang mundur. Karena apa? Orang yang takut gagal adalah orang-orang yang tidak dapat sukses. Jadi orang-orang yang sukses adalah mereka yang berani untuk gagal dan berani untuk jatuh. Yang ingin sukses, jadi mulai sekarang kumpulkan tekad, kumpulkan keberanian, kumpulkan niat, dan mulailah hari ini. Tidak ada waktu untuk menunda keberhasilan dan kesuksesan. Jadi ketika Anda mengulur waktu, maka semakin lama Anda meraih yang namanya kesuksesan. Kesuksesan pasti ada yang namanya rintangan, kegagalan, kekeliruan, dan lainnya yang bersifat negatif. Nah, ketika Anda menjumpai kegagalan, maka jangan sampai Anda berhenti untuk mencapai kesuksesan. Anda harus terus bangkit dan harus terus mencapai kesuksesan. Karena ada quotes yang menyatakan bahwa orang sukses selalu kelebihan satu cara dan orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika orang sukses dihadapkan pada kegagalan, maka orang sukses akan mencari cara untuk melanjutkan kesuksesannya. Nah, ketika orang gagal menjumpai suatu kegagalan, maka orang gagal akan mempunyai suatu alasan untuk tidak melanjutkan kesuksesannya. Nah, maka mulailah dari sekarang, ketika Anda mendapatkan kegagalan, maka Anda harus terus bangkit dan mencapai kesuksesan Anda dan tujuan Anda masing-masing. Kita membahas tentang kunci menuju kesuksesan. Nah, kunci yang pertama adalah mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengetahui tujuan dalam hidupnya. Jika sekarang kalian belum memiliki tujuan dalam hidup, buatlah daftar untuk tujuan hidup Anda. Dua adalah belajar terus. Nah, kenapa harus belajar terus? Karena dari belajar kita akan mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu, dan pengalaman. Nah, dari belajar pula kita dapat mengembangkan kompetensi diri kita. Dari belajar juga kita mampu mengasah kelebihan kita. Ketiga adalah berpikiran positif. Nah, dalam meraih kesuksesan kita tidak boleh memiliki pemikiran yang negatif. Kita merasa bahwa kita tidak akan bisa meraih kesuksesan. Berpikirlah optimis bahwa kalian bisa mencapai kesuksesan dengan versi kalian sendiri. Keempat adalah selalu memperbaiki diri. Orang yang sukses adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya karena mereka paham betul persaingan yang ada di depan, maka dia harus terus memperbaiki dirinya untuk mencapai yang lebih baik. Kalian udah tahu kan di mana kunci untuk menggapai kesuksesan? Nah, mulai dari sekarang kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, gak boleh malas-malesan, tidak boleh menunda pekerjaan, fokuslah untuk belajar, dan kalian akan membanggakan orang tua kalian, membanggakan diri kalian sendiri, dan dapat membahagiakan orang tua maupun diri kalian sendiri. Jangan lupa buktikan ke orang lain bahwa kalian bisa sukses, kalian bisa bahagia, dan kalian bisa menjadi orang yang berguna untuk semuanya. Jadi, belajar terus ya, dan gak boleh malas-malasan. Materi yang saya sampaikan, semoga materi yang saya jelaskan bisa kalian serap dengan baik-baik dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Merayasa based on true story. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pedagang sayur dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku tidak menyesal terlahir di keluarga ini
Karena meskipun bukan dari keluarga yang kaya raya, namun aku terlahir di keluarga yang hangat. Di suatu ketika, saat usiaku 5 tahun, ibuku mengalami sakit. Ya, ada tumor di usus besarnya. Hal ini membuat semuanya kalang kabut. Ayahku yang akhirnya tidak bekerja karena merawat ibuku, aku dan kakakku yang kurang diperhatikan. Di sini awal mula aku mengetahui bahwa semuanya butuh perjuangan. Dalam hidup, semua butuh diperjuangkan, mulai dari mimpi, kasih, dan keinginan. Semua keluargaku memperjuangkan ibuku. Ibuku harus selamat karena aku tidak ingin kehilangan jantungku. Segala perjuangan memang ada hasilnya. Tangan Tuhan memang luar biasa. Ibuku sembuh. Semuanya berbahagia dan kembali seperti semula. Namanya hidup, pasti ada saja kesulitan. Ayahku mengalami bangkrut. Usaha yang dirintisnya kacau. Dan memutuskan untuk pindah di suatu daerah pedesaan yang masih asri. Di sanalah keluargaku memulai hidup baru. Di tempat baruku ini, aku merasa senang karena hidup di perkotaan membuatku jenuh. Bulan ke bulan, aku merasa bahagia. Walau hidup berkecukupan, batinku berkata, yang penting keluargaku masih lengkap dan sama hangatnya. Namun, setelah 1 tahun hidup di tempat baru, suatu hal terjadi. Ayahku terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Seperti kehilangan mimpiku, semua yang aku rencanakan musnah. Aku berpikir, akan jadi apa aku tanpa ayah? Benar saja, masa SMP ku begitu sulit. Nilai sekolahku tidak ada yang memuaskan. Padahal sebelum ayahku meninggal, aku adalah siswa berprestasi. Sampai akhirnya aku lulus SMP dan melanjutkan ke SMA swasta karena nilaiku jelek. Aku merasa terpacu. Mengapa aku lakukan hal ini? Seketika aku mengubah mindset. Aku harus sekolah tinggi. Di SMA, aku menjadi lebih aktif, menjadi pengurus OSIS, mengikuti beberapa olimpiade, dan selalu menjadi kebanggaan SMA-ku. Semangatku semakin terpacu hingga aku akan lulus SMA dan memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, ibuku tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkanku di perguruan tinggi. Untuk makan sehari-hari saja sudah cukup. Aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa. Perjuanganku tidak sia-sia. Aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia dan mendapatkan beasiswa. Semua mimpiku tergapai hingga saatnya aku lulus tepat waktu dengan IPK cum laude. Aku membuktikan bahwa semua cobaan dan rintangan akan terlewati apabila berusaha. Yang awalnya aku putus asa dan memperburuk keadaan, dan akhirnya aku berjuang dan memperbaiki keadaan. Maka belajarlah dengan sungguh dan kesuksesan akan ada di depan mata. Perjuanganku masih panjang, masih banyak cobaan dalam hidup yang harus aku lalui. Tapi aku yakin, aku akan menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya.